Selamat siang. Salam bela negara. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Bina Madani. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Sivitas Akademika Politeknik Bina Madani. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada siang hari ini saya, Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bersama-sama dengan para mahasiswa baru Politeknik Bina Madani untuk dapat menyampaikan pentingnya bela negara bagi generasi muda yang ada pada saat ini. Adik-adik sekalian, mengawali penyampaian saya tentang bela negara agar bagaimana adik-adik dapat memahami bela negara secara mendalam, perlu kita pahami tentang sejarah perjuangan Indonesia. Adik-adik harus tahu, adik-adik harus mengenal sejarah perjuangan Indonesia, karena pentingnya sejarah ini buat kita semuanya. Saya mengawali sejarah ini di tahun 1908, di mana di situ ada satu sejarah tentang pergerakan nasional yang dipimpin oleh Bapak Budi Utomo, yang pada saat itu pemuda-pemudi kita ingin menyamakan hak kepemudaannya dengan para generasi muda, generasi pelajar dari anak-anak Belanda pada saat itu, di mana pemuda-pemudi kita melihat betapa leluasanya, betapa enaknya anak-anak dari orang-orang Belanda ini ya belajar di Indonesia. Tetapi bangsa kita sendiri tidak dapat menikmati itu semuanya, sehingga tergerak daripada pemuda-pemudi kita pada saat itu untuk menyamakan haknya, bersama-sama belajar, menuntut ilmu ya, untuk bisa setara dengan pemuda-pemudi Belanda pada saat itu. Sehingga muncullah satu gerakan nasional, yaitu pergerakan nasional yang dipimpin oleh Bapak Budi Utomo, yang akhirnya nanti tercetusnya gerakan pemuda yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, ini salah satu sejarah perjuangan Indonesia di pemuda-pemudi kita. Nah, di tahun 1998 juga adik-adik paham dengan adanya satu kegiatan pemuda ya, untuk menyatukan ataupun menginginkan bagaimana pergerakan politik pada saat itu ya untuk menjadi lebih baik, yang kita kenal dengan istilah reformasi Indonesia. Nah, bagaimana reformasi ini bergulir ya, sehingga pemuda-pemudi kita pada saat itu ya menguasai gedung MPR DPR ya, berkeinginan untuk ya merubah tatanan yang telah ada menjadi tatanan Indonesia baru yang lebih baik, sehingga jatuhnya Orde Baru ya, yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden kedua kita, yaitu Bapak Haji Soeharto. Ya, ini satu sejarah juga. Lalu ada juga banyak sejarah yang harus adik-adik bisa ketahui. Contoh lagi seperti sejarah adanya G30 SPKI ya, adanya perang saudara ya antara suku Dayak dengan suku Madura di Kalimantan Tengah ya. Lalu adanya pemberontakan lain ya, seperti kejadian-kejadian yang ada di Papua ya, hingga sampai saat ini juga masih bergejolak. Nah, sekarang ini juga kita sedang mengatasi satu
bentuk ancaman ya, yaitu tentang COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat membuat sistem pemerintahan kita, atau jangankan pemerintahan kita ya, di dunia ya, menjadi satu kejadian ya yang tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita hindari ya. Ini sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Sampai saat ini pun kita terasa ya bagaimana COVID-19 ini mempengaruhi hasrat hidup orang banyak. Kita tahu ya, sekarang ini juga adik-adik selalu dipertontonkan di dunia media, baik itu media sosial, media cetak maupun di televisi ya. Kita selalu dipertontonkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti adanya terorisme, adanya radikalisme ya. Lalu muncul juga ya saat ini ya yang sangat-sangat saya takuti, yaitu adanya bencana atau adanya bahaya narkoba bagi generasi muda. Ini sangat tidak baik, sangat berpengaruh pada generasi muda kita ya. Jangan sekali-sekali adik-adik terpengaruh dari hal ini ya, karena apabila adik-adik kena dengan masalah narkoba ini akan merusak masa depan adik-adik sekalian. Adik-adik, pada siang hari ini ya saya akan bicara masalah bela negara. Definisi dari bela negara itu sangat simpel ya, sangat bisa dipahami oleh kita semuanya. Bela negara itu adalah merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman. Definisi ini terlalu panjang mungkin ya adik-adik, tapi pada dasarnya bela negara adalah sesuatu hal yang baik yang harus dilakukan oleh kita semuanya. Ya, bela negara itu, kalau saya buat statement, bela negara itu mudah. Ya, bela negara itu bukan banyak gaya tapi banyak karya. Ini penting untuk adik-adik sekalian. Adik-adik, saya cerita sedikit ya. Mungkin adik-adik sudah tahu atau ada yang belum tahu tentang seperti apa sih bentuk pertahanan negara kita itu. Jadi kita mengenal ada dua ancaman adik-adik. Ancaman yang pertama adalah ancaman militer dan yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman militer itu contohnya adalah agresi dan non-agresi. Kita lihat, kita tahu sekarang ada satu kegiatan di dunia ini berupa bentuk ancaman militer, yaitu adanya perang Ukraina dan Rusia. Ini salah satu contoh bentuk dari perang ancaman militer. Lalu yang kedua adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya ya. Lalu ada macam-macam ya. Ada ancaman sekarang yang lebih tren lagi, ada ancaman teknologi, ya ada ancaman ancaman COVID-19 ya. Ini salah satu bentuk-bentuk ancaman yang ada. Nah, di tengah-tengah ataupun sebagai irisan daripada ancaman militer dan ancaman non-militer itu ada satu bentuk ancaman yang disebut dengan ancaman hibrida. Ya, bentuk-bentuk ancaman ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Adik-adik bisa browsing ya melalui gadget adik-adik, melalui HP adik-adik ya, untuk tahu seperti apa sih ancaman militer, seperti apa sih ancaman non-militer. Silakan adik-adik lihat. Nah, ancaman-ancaman tersebut ya sekarang ini kita klasifikasikan lagi, ada ancaman aktual dan ancaman potensial. Yang dimaksud dengan ancaman aktual itu adalah ancaman yang sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita rasakan, walaupun adik-adik sekarang ada di posisinya adik-adik tidak merasakan, tapi di tempat lain ada nih ancaman potensial, ancaman aktual ini. Contohnya seperti pelanggaran wilayah perbatasan. Itu kan ada wilayah perbatasan darat di Malaysia, Malaysia dengan Indonesia di
Kalimantan itu ada satu bentuk pelanggaran-pelanggaran wilayah perbatasan. Adanya separatis bersenjata, contohnya ada di Papua, ya. Lalu adanya terorisme dan radikalisme setiap saat, ya, kita selalu mewaspadai ancaman-ancaman ini. Ya, ada ancaman teknologi, ya. Kita sekarang ini, ya, jangan zaman yang selalu serba teknologi. Bentuk-bentuk ancaman banyak sekali adik-adik sekalian, ya. Berita-berita tentang yang tidak baik, tidak benar, berita-berita yang menyesatkan, ya, ataupun kita tidak bijak di dalam melaksanakan sarana-sarana komunikasi kita. Ya, ada wabah penyakit COVID-19, ya. Ada peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ini salah satu bentuk-bentuk ancaman. Adanya perampasan kekayaan alam, ya, baik itu di darat, di laut, ya. Ini semua bentuk ancaman aktual. Nah, ancaman potensial ini adalah ancaman yang apabila terjadi suatu saat, ya, akan menjadi satu bentuk kerugian yang begitu besar. Ya, ancaman itu seperti perang konvensional, ya. Lalu adanya ancaman-ancaman imigrasi asing, ya. Itu ancaman-ancaman potensial, ya. Adik-adik, kita tahu bahwa bela negara ini sekarang ini sudah memiliki beberapa landasan konstitusi yang begitu kuat, ya. Mulai kita lihat dari undang-undang yang 45 di pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sudah mengamanatkan tentang bela negara ini. Adik-adik harus paham benar bahwa pendiri bangsa ini, ya, sudah menyampaikan, sudah memberikan pesan kepada kita generasi-generasi penerus ini bahwa bela negara itu wajib, ya. Pasal 27 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Itu ditandaskan seperti itu. Ya, tapi kita tahu, ya, bahwa undang-undang bela negara ini baru lahir kemarin, adik-adik, 2 tahun yang silam. Ya, berarti tahun 2019, ya. Itu tentang undang-undang nomor 23 tahun 2019, yaitu tentang pengelolaan sumber daya nasional. Di antaranya di bab 3-nya adalah tentang bela negara. 74 tahun kita menunggu Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019, baru kita memiliki tentang Undang-Undang bela negara ini. Sungguh luar biasa, ya. Lalu ada lagi tentang turunan daripada Undang-Undang nomor 23, yaitu tentang PP nomor 3 tahun 2019 tentang turlak pengelolaan sumber daya nasional. Lalu juga sudah ada peraturan presidennya nomor 115, ya, 115 tentang kebijakan PKBN tahun 2022, ya, 14 September. Ya, baru sekarang, baru kemarin nih, 14 September. Ya, lalu ada Permenhannya nomor 8, ya, tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara bulan Juni tahun 2022. Permenhan juga nomor 9, ya, tahun 2002 tentang kader bela negara dan fasilitator bela negara. Masih baru-baru semuanya, adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita, ya, adik-adik sekalian udah tahu nih bahwa adik-adik wajib bela negara nih. Adik-adik harus berbuat apa nih tentang bela negara. Nah, sebagai generasi muda, adik-adik harus banyak tahu tentang bela negara. Kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa bela negara itu wajib hukumnya. Apalagi generasi muda. Wujud bela negara buat adik-adik sekalian apa sih? Sebagai seorang mahasiswa, belajar yang baik, ya, taat kepada guru, ya, berprestasi dalam belajar. Ini bentuk-bentuk bela negara bagi generasi muda, bagi pelajar. Adik-adik sekalian, saya cerita lagi sedikit tentang sistem pertahanan ataupun doktrin pertahanan negara kita, yaitu tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kita tahu bahwa dulu, ya, saya bicara dulu, ya, dulu masyarakat Indonesia ini berasumsi bahwa
bela negara itu adalah hanya miliknya militer, hanya miliknya TNI Polri saja. Ya, jadi bela negara itu sekarang adik-adik harus tahu bahwa bela negara itu bukan milik TNI dan bukan milik Polri. Kalau ada apa-apa dengan negara ini, sudah kewajiban adik-adik, kewajiban saya ya untuk membela negara. Ya, kita tahu bahwa kekuatan TNI kita nih hanya kurang lebih 500.000 orang. Sangat sedikit ya adik-adik sekalian ya kalau kita bandingkan dengan jumlah manusia yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini. Ya, kita tahu bahwa jumlah manusia atau jumlah warga negara kita ini sebanyak 275 juta orang. Ya, luar biasa banyaknya. Lalu kita punya 17.000 pulau, ya bahkan lebih. Ya, kita punya bahasa daerah tuh 650 bahasa daerah. Kita punya 6 agama adik-adik sekalian. Ya, beragam banyak kita ya. Jadi kalau saya kasih kata-kata lagi, tidak bineka bukan Indonesia. Jadi adik-adik harus paham, kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah bangsa yang begitu majemuk. Ya. Lalu TNI ini sebagai komponen utama adik-adik ya. Lalu adik-adik ya dan lain-lain masyarakat lainnya, sarana prasarana, alat sarana pendukung, ya semuanya itu ada di komponen cadangan dan komponen pendukung ya. Di mana pengelolanya ada di kementerian-kementerian terkait serta pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 maupun pihak-pihak swasta. Adik-adik sekalian, tadi saya sudah sampaikan tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ya, mulai dari TNI, ya ada komponen cadangan, ada komponen pendukung, ya ada sarana prasarana dan lain semuanya. Semuanya itu didasari adanya kesadaran bela negara. Ya, tanpa kesadaran bela negara yang tangguh, tanpa kesadaran bela negara yang kuat, ya semuanya itu akan sia-sia adik-adik semuanya. Ya, semuanya akan sia-sia. Adik-adik dalam menimba ilmu tidak cukup adik-adik dengan memiliki ilmu ya, tapi adik-adik tidak memiliki sikap mental, memiliki pribadi yang memiliki kesadaran bela negara yang kuat. Nanti jadi salah artinya, adik-adik jangan salah bahwa ilmu yang adik-adik pelajari ya, pengetahuan yang adik-adik pelajari itu ya dibutuhkan untuk negara kita ya. Jadi jangan sampai adik-adik menimba ilmu, memiliki ilmu yang baik ya, tapi adik-adik tidak memiliki kesadaran bela negara yang baik ya, sehingga nanti ilmu yang adik-adik pelajari digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, ini dampaknya seperti itu. Adik-adik sekalian, saya juga tadi sudah saya sampaikan ya, kita sekarang sudah punya Perpres kita. Perpres ini merupakan satu program kegiatan ya, bagaimana bela negara kita setting ya, kita buat dari tahun 2020 ya sampai dengan tahun 2045 ya, di mana harapan daripada kita semua di tahun 2045 itu adalah terwujudnya sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia Emas 2045. Berarti kalau tahun 2045 itu berarti Indonesia merdeka 100 tahun ya. Kita berharap bahwa kita memiliki, setelah kita merdeka 100 tahun, kita memiliki kemampuan atau kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang kita cintai ini. Adik-adik sekalian, tadi sudah di awal ya saya juga sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 itu juga diamanatkan tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Ada 4 cara adik-adik. Yang pertama adalah melalui pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini dibagi dalam 3 lingkup ya. Yang pertama adalah lingkup pendidikan, yang kedua adalah lingkup pekerjaan, dan yang ketiga adalah lingkup pemukiman ya. Adik-adik sekarang ini di lingkup pendidikan ya, bagaimana program-program bela negara itu bisa bisa dipahami oleh adik-adik sekalian. Kementerian Pertahanan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, bagaimana sih program-program bela negara ini bisa dipahami mulai dari tingkat pendidikan dari dasar, PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Kita sudah melalui sistem pendidikan nasional ya, di mana
nilai-nilai bela negara itu ya bisa dimasukkan, bisa terpadu ya ke dalam kurikulum ataupun mata-mata pelajaran yang adik-adik pelajari, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah melalui pendidikan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan. Nah, ini adik-adik juga sudah dengar kemarin tanggal 8 September 2022 ya, Bapak Wakil Presiden sudah menetapkan 2.904 orang komponen cadangan ya, di mana penetapan itu adalah untuk yang kedua kalinya. Yang pertama kali oleh Bapak Presiden ya di tahun 2021. Komponen cadangan ini adik-adik adalah merupakan satu bentukan kekuatan pertahanan negara ya, di mana dalam komponen cadangan itu direkrut ya warga negara Indonesia ya yang sifatnya sukarela. Nah, ini ingat, sifatnya sukarela, usianya 18 sampai 35 tahun. Adik-adik sekalian bisa ikut komponen cadangan. Tahun depan kita rencanakan akan dibuka 10.000. Nah, adik-adik nanti sesuai dengan program dari mahasiswa yang sudah kita koordinasikan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Tentunya adik-adik untuk segi umur pasti masuk semuanya ya. Bagaimana si adik-adik ingin melaksanakan satu kegiatan komponen cadangan ya. Nanti ada seleksinya, ada perekrutannya. Tapi ingat, tadi saya bilang ya, ini sifatnya sukarela. Ya, di mana nanti adik-adik akan diberi latihan dasar militer, ya, yaitu tentang latihan dasar militer, adanya baris berbaris, ada menembak dan lain sebagainya. Ya, silakan adik-adik nanti berkoordinasi dengan Bapak pimpinan di Politeknik Bina Madani ya, yang mau ikut monggo silakan. Yang ketiga yaitu tentang militer seperti saya ya, militer Tentara Nasional Indonesia ya, militer wajib lah gitu ya. Nah, ini seperti saya ini dari sejak saya menjadi militer, saya sudah kontrak ya untuk ikut bela negara. Jadi kemanapun ditugaskan, saya siap oleh negara ini. Yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi, di mana semua kegiatan, semua aktivitas, semua pekerjaan warga negara Indonesia ya, hukumnya wajib untuk melaksanakan kegiatan bela negara ya, pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, ini kita juga sudah ada permenhannya adik-adik, kita sudah siap untuk kita luncurkan ya. Sebentar lagi mudah-mudahan bulan ini ya, pengabdian sesuai dengan profesi ini bisa dilihat oleh seluruh warga masyarakat Indonesia bagaimana bentuk pengabdian warga negara untuk melaksanakan bela negara. Ya, sekali lagi, bela negara itu mudah bagi orang-orang yang banyak karya. Bela negara itu bukan banyak gaya. Adik-adik sekalian, saya jelaskan sedikit tentang pemahaman tentang nilai-nilai dasar bela negara. Kita tahu nilai-nilai dasar bela negara ini ada 5. Ya, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara, dan yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, sekarang bagaimana sih adik-adik itu memahami nilai-nilai dasar tentang bela negara ini seperti cinta tanah air gitu ya. Nah, cinta tanah air itu definisinya cukup panjang ya, yaitu salah satunya adalah komitmen terhadap tanah air Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, perhatian, dan tekad untuk menjaga keutuhan dan kelestarian wilayah serta lingkungan hidup tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menjaga nama baik dan mengharumkan tanah air Indonesia, serta menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan NKRI. Nah, tapi implementasinya adik-adik gampang sekali ya, sangat mudah. Ya, bagaimana sih adik-adik implementasi cinta tanah air ya? Ya, salah satunya ya
mencintai produk-produk dalam negeri ya, itu salah satu wujud dari cinta tanah air ya. Bagaimana adik-adik memberikan kontribusi kepada kemajuan bangsa dan negara ya melalui prestasi adik-adik ya. Kontribusinya apa? Contohnya adik-adik ini mampu ataupun mahir olahraga, di bidang olahraga bulu tangkis lah. Adik-adik dapat berprestasi, dapat juara di sana ya. Lalu mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar Indonesia. Itu salah satu bentuk-bentuk daripada adik-adik cinta tanah air. Adik-adik harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Itu juga salah satu bentuk-bentuk cinta. Banyak sekali adik-adik implementasi dari cinta tanah air. Lalu yang kedua adalah tentang sadar berbangsa dan bernegara ya. Definisi sadar berbangsa dan bernegara adalah sikap dan perilaku sesuai dengan kepribadian atau jati diri bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang beraneka ragam, suku, agama, adat, bahasa daerah, seni budaya, dan kebiasaan dan lain-lain. Adik-adik tadi sudah saya sampaikan ya, tidak bineka bukan Indonesia. Sebentar lagi kita di tahun 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu tentang pemilihan presiden. Nah, saya ingatkan dari sekarang adik-adik sekalian bahwa siapapun nanti di tahun 2024 yang terpilih menjadi pimpinan negara kita ini ya, adik-adik harus support, adik-adik harus bantu ya. Jadi jangan setelah terpilih ya, setelah ada keputusan ya, generasi muda tidak puas dan lain sebagainya menunjukkan aksi-aksi yang tidak baik. Kita lihat sekarang ini ya, sekarang ini kan COVID sudah mulai agak turun ya, sekarang malah banyak demo. Nah, ini demo saya lihat banyak dilakukan oleh generasi muda kita ya. Mari adik-adik silakan berdemo, tapi disalurkan melalui saluran yang baik. Di mahasiswa itu kan ada BEM ya, segala dan sebagainya. Salurkan dengan baik, jangan merusak fasilitas umum ya. Karena adik-adik kan generasi muda, tahun depan 25 tahun ke depan ya. Seperti saya sekarang ini, saya sudah tidak aktif lagi ya sebagai seorang militer, tapi adik-adik nanti 25 tahun ke depan adik-adik yang memimpin bangsa ini, adik-adik yang punya negara ini. Jadi ya jangan dirusak tatanan yang sudah ada. Ingat, ini pesan saya ya, bahwa sadar berbangsa dan bernegara. Tadi saya sampaikan ya, kita begitu majemuk ya, siapapun pemimpinnya harus adik-adik support, adik-adik bantu dan sebagainya. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila adalah falsafah serta ideologi negara, bangsa dan negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Pancasila adalah sumber hukum dan dasar negara yang mempersatukan rakyat Indonesia. Ya, tidak Pancasila bukan Indonesia. Sekali lagi adik-adik ya, tidak Pancasila bukan Indonesia. Kalau adik-adik masih ragu dengan Pancasila, masih mempermasalahkan Pancasila, silakan adik-adik keluar dari Indonesia. Ya, gampang kan? Itu aja kalau pesan saya. Jadi Pancasila itu adalah sudah final ya. Dulu di zaman saya ya, kita juga bukan hanya untuk menghafal Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kita punya satu konsep tentang P4 ya, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu ada 37 butir tuh adik-adik. Kita saya pada saat itu harus benar-benar hafal, harus benar-benar bisa melakukan ya, seperti apa pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu. Nah, saya yakin adik-adik generasi muda ini juga harus mampu menjabarkan tentang nilai-nilai Pancasila itu ya, memahami nilai-nilai ya, mengamalkan, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila ya, setia kepada Pancasila, meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah final adik-adik. Yang keempat adalah tentang rela berkorban bagi bangsa dan negara. Saya rasa ini sangat mudah dimengerti ya, merupakan sikap dan perilaku warga negara dengan penuh pengabdian untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas
tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan negara. Kita tahu adik-adik, kita ini punya satu kebiasaan dulu, yaitu tentang gotong royong. Ya, gotong royong itu salah satu ciri khas budaya bangsa kita. Ya, sekarang sudah mulai luntur nih ciri khas yang baik-baik ini. Nah, mari kita bangkitkan, mari kita wujudkan ciri khas ini ya, sehingga nilai-nilai bela negara ini kembali mengemuka di bumi Indonesia ini ya. Bagaimana kita bersedia mengorbankan waktu tenaga kita ya, pikiran kita ya, kita menyiapkan atau bangsa ini ya supaya jadi bangsa yang baik ya, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa ya, memiliki jiwa patriotisme ya. Kalau ada saudara kita yang sakit, berarti kita ikut sakit. Nah, ini penting adik-adik sekalian, karena kita disampaikan di depan, kita tuh begitu majemuk, begitu luar biasa, negara kita gitu betul luas ya. Kalau kita tidak mau ada rasa kebersamaan, tentunya akan mudah nanti kita akan terpecah-pecah. Dan yang kelima adalah, ini penting buat adik-adik nih, memiliki kemampuan awal bela negara. Ini merupakan perpaduan dan kemampuan psikis, mental, dan kemampuan fisik, jasmani, serta memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Ya, ingat adik-adik ya, memiliki kemampuan awal bela negara ini saya persepsikan seperti ini. Ya, adik-adik nanti ya sebagai calon pemimpin bangsa di 25 tahun atau 15 sampai 25 tahun ke depan, adik-adik tidak akan menjadi pemimpin bangsa kalau tidak adik-adik siapkan dari sekarang. Ya, jadi mulai dari sekarang ini adik-adik harus siapkan ya, memiliki kemampuan awal bela negara. Karena kalau tidak ada seorang olahragawan yang berprestasi kalau dia tidak berlatih dari awal, adik-adik. Ya, tidak ada seorang panglima perang kalau dia sejak perwira pertamanya dia tidak berkelakuan bela negara yang baik. Tidak ada pemimpin yang baik kalau tidak disiapkan dari sekarang. Nah, yang ada pada saat ini di hadapan saya adalah generasi muda penerus gitu ya. Siapkan dari sekarang, siapkan dari awal, mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti. Kalau adik-adik mau jadi pemimpin yang baik, mau jadi panglima yang baik, siapkan nanti. Tapi kalau adik-adik tidak mau, ya silakan juga. Ya, adik-adik akan menjadi penonton aja. Adik-adik akan menjadi masyarakat Indonesia yang ketinggalan nantinya. Tinggal pilih kan, mau pilih mana, mau ketinggalan ataupun mau pilih maju. Tentunya saya rasa adik-adik pengen pilih yang maju. Siapkan dari sekarang ya kemampuan adik-adik ya, agar adik-adik menjadi di tahun 2045 nanti menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ya. Harapan saya bagi seluruh adik-adik mahasiswa adalah sebagai agen perubahan dalam kesadaran bela negara di kalangan generasi muda ya, yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik menjadi role model dalam aksi nyata bela negara. Dan yang ketiga adalah adik-adik dapat menjaga nama baik bangsa dan negara sebagai generasi muda Indonesia. Dan yang terakhir, adik-adik harus kreatif, inovatif sebagai generasi Indonesia emas 2045, berkarakter bela negara, cerdas, maju, dan berdaya saing. Terima kasih adik-adik semuanya. Saya rasa cukup penyampaian saya ini. Salam bela negara.